Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK 2 LPPM RI Majalaya, pada pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu masih kita akan membahas bab pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Qur'an. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus tetapi secara berangsur-angsur atau mutawatir. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan memiliki 6.236 ayat serta 74.437 kalimat. Dan huruf-hurufnya itu terdapat 325.345 huruf. Al-Quran merupakan wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyempurna seluruh kitab-kitab sebelumnya. Surat yang diturunkan terakhir atau wahyu yang diturunkan terakhir yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, di mana waktu itu Rasulullah sedang melaksanakan haji wada di padang Arafah. Kemudian intisari dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan baginya, yang di dalamnya itu ada petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran ini mempunyai nama-nama atau sebutan. Itu sekitar ada 5 nama Al-Quran yang harus kita ketahui, yaitu 1 Al-Huda. Al-Huda ini artinya yaitu sebagai petunjuk, hudalinas. Hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian nama yang kedua yaitu Al-Furqan, hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Furqan ini pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa. Arti Asy-Syifa itu adalah obat. Obat apa? Obat hati. Karena hati menjadi tenang apabila kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian nama lain juga Al-Quran juga yang keempat dinamakan sebagai Az-Zikir, yaitu peringatan adanya ancaman dan balasan. Jadi Al-Quran ini sebagai peringatan bagi manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu Al-Kitab. Ini adalah suatu firman Allah atau perkataan Allah atau kalamullah yang dibukukan. Itu disebut Al-Kitab. Kemudian isi yang kedua yaitu isi dari Al-Quran. Isi dari Al-Quran mengajarkan satu akidah atau keimanan. Jadi dalam Al-Quran ini menjelaskan mengenai akidah, ikatan antara sang hamba dengan Khalik, antara manusia dengan Tuhannya yang menciptakan. Dengan keimanan yang mana
Iman ini seluruh seperangkat keyakinan hambanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi Al-Qur'an juga ya mengajarkan mengenai tata cara beribadah atau ubudiyah, ya, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai akhlak seorang hambanya ya kepada Tuhannya, dan akhlak seorang hamba kepada hamba yang lain. Hablu minallah dan hablu minanas. Itu. Kemudian dalam isi Al-Qur'an juga yaitu mengajarkan mengenai muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yaitu muamalah ini hubungan jual beli ya dan lain sebagainya. Kemudian Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai kisah, yaitu kisah para rasul dahulu sebagai figur contoh bagi umat sekarang, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian figur-figur orang soleh, kemudian figur orang yang ingkar juga dicontohkan. Jadi supaya apa? Sebagai peringatan kepada manusia untuk supaya tidak mengulanginya lagi orang-orang terdahulu. Kemudian isi Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, mengenai keistimewaan Al-Qur'an. Ya, keistimewaan Al-Qur'an ini ada 5. 1, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan Al-Qur'an ini ya, jadi memberitahukan bahwa nabi-nabi terdahulu juga sama ya, oleh Allah diberikan petunjuk tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Itu. Keempat, Al-Qur'an tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Tuh, ini luar biasa ya keistimewaan Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an itu kebenarannya dan tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Qur'an. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Dan yang kelima yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Qur'an merupakan ibadah yang mana diberikan ganjaran oleh Allah. Membaca satu hurufnya saja Al-Qur'an dibalas dengan 10 kebaikan. Orang yang senantiasa ya beriman kepada kitab-kitab Allah, mereka mempunyai sikap atau perilaku ya yang mulia, yang mana 1, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. 2, Al-Qur'an sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ya, kemurniannya. Nah, terus bagaimana salah satu cara kita sebagai umat muslim untuk menjaga Al-Qur'an, yaitu adalah dengan menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Qur'an ya, yaitu dengan cara membacanya ya setiap hari. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kemudian yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Qur'an dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Ya, kemudian belajar memahami arti dan isi dari Al-Qur'an. Itu adalah perilaku yang mulia ya, yang mencerminkan cinta terhadap Al-Qur'an, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pembahasan untuk minggu ini. Tugas dari Bapak, coba kalian isi ya 5 soal ya. Soal pertama jelaskan atau kemukakan oleh Anda ya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Nomor 2, mengapa Al-Qur'an disebut kitab yang bersifat universal, bersifat umum,
Kenapa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Quran? Nomor 4, mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya? Dan yang terakhir, nomor 5, bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran? Ya, mungkin 5 saja tugas dari Bapak ya. Sekian dari Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti dikumpulkan bisa lewat WA grup ya, ataupun langsung ke Bapak Japri jalur pribadi boleh ya. Cukup sekian dari Bapak. Hada walau yarana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.